Alokasi anggaran infrastruktur di Kabupaten Kudus dipangkas sebesar 8,1 miliar rupiah. Pemangkasan ini sesuai dengan instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kudus Jati Solehah mengatakan, efisiensi yang pihaknya lakukan ini menyesuaikan dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang akhirnya memangkas alokasi infrastruktur sebesar 8,1 miliar rupiah. Kami menyesuaikan untuk dana transfer yang dari pemerintah pusat khususnya di bidang PU, pekerjaan umum, 8,1 miliar rupiah. Mau tidak mau harus sesuaikan karena ini sudah dipasang di APBD 2025 di PU, kata Jati saat ditemui di kantornya, Selasa, 18 Februari 2025. Efisiensi yang pihaknya lakukan ini menyesuaikan dengan amanat regulasi dari pemerintah pusat sekaligus menyesuaikan dengan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Berkaitan dengan efisiensi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat ini yang berdampak di Kudus apa saja, Bu? Yang pertama kita menyesuaikan untuk dana transfer yang dari pemerintah pusat khususnya ke bidang PU itu kita kena rasionalisasi sebesar dana di Irmak ya PU 8.157.726.000 rupiah. Yang mau tidak mau itu kita harus sesuaikan karena ini sudah dipasang di APBD 2025 di PU di PUPR, jadi kita harus sesuaikan itu. Kemudian ini yang dengan pemerintah pusat sementara itu, sedangkan kita juga ini kan masa transisi nanti ada setelah pelantikan Pak Bupati, Bu Wakil Bupati terpilih 2025-2030 itu kan ada visi misi program kerja beliau yang juga harus segera dilaksanakan. Nah ini tentu saja kita juga dalam rangka penyesuaian baik program pemerintah pusat maupun program kerja bupati wakil bupati ini harus melakukan efisiensi terhadap beberapa OPD sebagaimana amanat Inpres 1 2025 khususnya di diktum keempat itu kan mengamanatkan agar gubernur, bupati, wali kota untuk segera melakukan efisiensi. Pertama, membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau FGD. Kemudian mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Terus membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah timnya. Kemudian mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak ada memiliki output yang terukur. Memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik serta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian atau lembaga. Oke. Kalau dari efisiensi itu totalnya berapa, Bu? Kita belum tahu persis karena kemarin Pak Bupati melalui surat Pak Sekda sudah memberikan surat edaran kepada seluruh OPD untuk melakukan efisiensi secara mandiri dulu dengan berpedoman pada Inpres 1 2025. Jadi mereka setelah melakukan efisiensi kita deadline sebenarnya per tanggal 17 Februari ini kemarin. Hanya ini masih ada beberapa OPD yang belum memasukkan laporan hasil efisiensinya. Rata-rata yang dipangkas di masing-masing OPD apa, Bu? Antara lain ya perjalanan dinas 50% itu jelas. Kemudian ya beberapa seperti ATK, makan minum, rapat dan sebagainya itu sudah dilakukan beberapa efisiensi.